Shalom. Anak-anak shalom. Tuhan berkati, jumpa lagi ya. Rasanya kau tuh udah lama ya nggak ketemu di lewat YouTube ya. Tapi hari ini puji Tuhan, Kawati percaya kalian kuat, kalian sehat, kalian diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini di minggu pertama bulan Maret kita ketemu lagi dan kita percaya bahwa hari ini lagi semua anak-anak pasti diberkati Tuhan ya. Oke, angkat tangan yang mau diberkati Tuhan, katakan Tuhan terima kasih hari ini kami beribadah kembali ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Kita mau minta Tuhan pimpin ibadah kita ya. Yuk kita berdoa, tundukkan kepala, tutup matamu dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini lagi. Kami bersyukur di minggu pertama pada bulan Maret kami boleh beribadah kembali. Kami berterima kasih, kami tahu beribadah itu menyenangkan kami karena kami tahu bahwa kami akan diberkati. Saat kami beribadah, kami ingin lakukan yang terbaik, kami ingin menyenangkan Tuhan dan kami ingin juga memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua dan biarlah semua yang mendengarkan hari ini, mengikuti ibadah hari ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah dari awal sampai akhir nanti. Tuhan terus berbicara, Tuhan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Jadi puji Tuhan, anak-anak Tuhan pasti selalu ada di dalam berkat Tuhan. Dan Kawati sangat percaya hari ini lagi. Kawati ingin mengajak kalian memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Pujian ini berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dia Raja kita, Dia Tuhan kita. Dan Kawati mau kasih tahu, hanya Yesus yang menebus kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oke,
kita sudah menyembah Tuhan. Pujian tadi katakan sembah dan puji muhita tamu. Wow, ini pujian kita. Pujian anak-anak, dan Kak Wati sangat percaya bahwa kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kak Wati mau ingetin minggu lalu, yang bawa firman masih ingat siapa? Masih ingat? Kak Maria. Nanti Kak Wati akan tanya ya. Ulang lagi, mengingatkan lagi firman Tuhan. Sesudah Kak Maria, kita ada ibadah bersama, yaitu tanggal 28 Maret, yaitu ibadah Zoom oleh Kak Tere. Ya, nah Kak Wati akan ingetin lagi tentang firman Tuhan. Nah, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi anak-anak, bagi Kak Wati, bagi kita semua. Dan pujian ini berkata, Yesus, kau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap menyembah, karena kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
Anak-anak siap dengar firman Tuhan? Tapi sebelum Kak Wati mau sampaikan ataupun kita melihat ayat firman Tuhan ini, Kak Wati mau ingatin ibadah. Ceritanya sebelumnya, 2 minggu sebelumnya tentang apa? Daud, Saul, orang Filistin. Betul ya? Daud, Saul, orang Filistin. Kenapa minggu ini terus kita dalam 1 Samuel di situ diceritakan bahwa Daud dan Saul dan orang Filistin itu diceritakan mereka, Saul ketemu Daud, Daud ketemu Samuel, Saul. Lalu pada waktu itu yang menjadi nabi Tuhan saat itu adalah Samuel. Dan mereka berperang dengan orang Filistin. Nah, ibadah tanggal 28 di Zoom itu Kak Tere sampaikan tentang 1 Samuel 21 dan 1 Samuel 22. Diceritakan tentang Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Saul kenapa mengejar-ngejar Daud? Nah, Saul mengejar Daud kenapa? Karena iri. Karena orang memuji-muji Daud. Daud dikatakan membunuh beribu banyak orang. Ya, Daud, tapi Saul cuman sedikit. Wow. Kenapa? Karena ada satu kata yang tidak pernah keluar, yang tidak pernah lepas dari kehidupan Raja Saul. Saul saat itu menjadi raja. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Ingat ya, Daud waktu mengalahkan Goliat. Orang puja Daud, orang bersuka cita karena ada raksasa yang besar yang dibunuh. Seorang Filistin yang tinggi besar dibunuh oleh seorang anak yang masih muda. Dan anak ini udah Tuhan tentukan untuk mengganti Raja Saul, yaitu Daud. Jadi anak-anak, ada satu kata yang gak pernah keluar dari hidup Saul, Raja Saul. Iri. Jelus, dia iri sama Daud. Kenapa? Daud berhasil. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama dengan Daud. Daud selalu tanya sama Tuhan. Saul pun diberkati Tuhan. Tetapi iri, dengki, marah, itu yang menguasai Saul. Sehingga Saul berusaha mau membunuh Daud. Mengerikan anak-anak. Saul mengejar Daud di mana saja dia dengar dari anak buahnya. Daud ada di tempat ini, dikejar. Daud ada di tempat ini, dikejar. Nah, hari ini Kak Wati mau sampaikan lagi. Nah, Kak Wati ingin ajak kita baca satu firman Tuhan di dalam 1 Samuel 24 berkata begini, ayat yang ke-16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ini perkataan ini disampaikan oleh Daud kepada Raja Saul. Saul iri sama Daud sehingga di mana saja tempat di mana mereka disampaikan kepada Raja Saul, Daud ada di sini dikejar bersama anak buahnya, bukan cuma 10, kadang ratusan. Satu orang dikejar. Memang Daud punya anak buah.
Daud kan udah jadi pemimpin, menjadi tentara, membela bangsa Israel. Nah saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Setiap saat ada saja orang Filistin cari gara-gara. Ya, dicari gara-gara. Nah hari itu orang Filistin sedang mau menyerang satu kota namanya Kehila. Kehila ini adalah daerah di mana orang Israel juga ada di situ. Dan mereka berusaha untuk masuk ke kota ini, untuk merebut kota ini, dan untuk menjarah barang-barang di tempat ini. Lalu Daud mendengar dari anak buahnya, dari orang-orang bahwa orang-orang Filistin akan masuk ke kota Kehila. Mau apa? Mau merusak kota itu dan menjarah barang. Dan orang Filistin saat itu perusak sekali. Apa saja yang mereka masuk di kota, mereka rusakin kota itu. Mereka jarah, mereka ambil barang-barang yang berharga. Orang-orang punya barang, orang-orang punya harta diambil. Dan anak-anak tahu nggak? Itu mengerikan. Nah hari itu waktu Daud mendengar orang Filistin mau masuk ke kota Kehila, dalam 1 Samuel 23 ayat 2 berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Karena Daud bertanya kepada Tuhan, mari apakah kami harus bela orang-orang di kota Kehila? Apakah kami harus pergi untuk berperang dengan orang Filistin? Karena kota Kehila itu penduduknya, masyarakatnya adalah penduduknya orang Israel sendiri. Keluarga-keluarga mereka semua. Tapi Tuhan, dan apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang, pergi. Kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Wah, Daud mulai siap-siap. Mari teman-teman, mari pasukan, kita pergi, kita bela, kita pertahankan kota Kehila. Supaya apa? Supaya mereka tidak dirusak, tidak diobrak-abrik, tidak dijarah. Lalu Daud mengajak orang-orang di sini. Lalu tapi orang-orang itu pun ragu-ragu. Teman-temannya Daud ragu-ragu, mereka malah tanya. Kan dulu kita pernah ke sana, ke Kehila, dan kita melawan orang Filistin. Gimana? Masa kita perang lagi? Tapi Daud bilang, bersiaplah. Pergi ke Kehila. Karena Tuhan bilang, aku akan menyerahkan orang Filistin. Nah anak-anak, tahu apa yang terjadi? Waktu mereka mau siap-siap masuk dari pintu dari jauh, untuk kedua kali Tuhan beri saya untuk tidak membalas dendam kepadamu. Dan Daud berkata kepada Saul, Saul pun mengatakan kepada kepada Daud bahwa aku sangat malu dan aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf karena aku sudah lakukan hal jahat terhadap kamu. Anak-anak, Daud cuman bertanya sama Tuhan. Daud cuman minta kepada Tuhan beri keadilan. Daud cuman bertanya sama Tuhan, apa harus menyerang atau tidak. Tapi Kawati mau sampaikan kepada anak-anak. Satu hal yang Tuhan mau pada kita. Kalau ada orang tidak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan mereka. Dan Tuhan tidak senang kalau ada yang iri kepadamu, ada yang suka jahil kepadamu,
ada yang suka berbuat jahat kepadamu, Tuhan tidak mau kamu balas. Kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan sama dengan orang-orang yang ataupun membuat jahat kepada kamu. Ingat firman Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada orang yang mengampuni. Tuhan sangat sayang kepada orang yang mau mengampuni. Sekalipun Saul berulang lagi. Tapi Daud bilang apa? Tidak boleh. Karena Saul juga disayang Tuhan, orang pilihannya Tuhan. Maka Daud pun berkata, tidak boleh, itulah orang yang dipilih Tuhan. Tidak boleh kita berbuat jahat. Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak semua. Mari, kalau ada sesuatu yang orang membuat dibuat kita oleh orang lain atau oleh teman-temanmu, kalian tidak boleh balas ya. Firman Tuhan hari ini berkata di dalam Amsal, perhatikan baik-baik. Dalam Amsal kita lihat ya. Ya. Amsal yang ke-20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Tuhan bilang, firman Tuhan ini berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas. Dengar, pembalasan itu bagiannya Tuhan. Tidak boleh kamu balas kejahatan orang lain, kamu balas seperti mereka. Kamu lakukan seperti mereka. Tapi Tuhan katakan, nantikan Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Artinya, Tuhan pasti menolong kamu. Seperti Daud tadi. Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Hal yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Hal yang tidak menyenangkan Tuhan tidak boleh kamu lakukan. Hal yang tidak menyenangkan hati kita, kadang-kadang orang menyakiti kita tidak baik kita membalasnya. Tapi Tuhan bilang apa? Nantikan Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan engkau. Amin anak-anak. Dengar baik-baik. Dari kisah Daud, Saul, dan orang Filistin dan semua rombongannya. Kita belajar hari ini. Kita tidak boleh menghakimi. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikannya. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita sabar, setia, dan nantikan Tuhan. Karena hati Tuhan ada di dalam hati kita. Kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Yesus Tuhan melakukan hal itu. Dia mati di kayu salib untuk mengerjakan semuanya. Dia sudah mengampuni kita. Kita pun harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan Yesus sayang kalian. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kalian. Kesulitan apapun, seperti Daud, tanya sama Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan, dan kasih itu kami lakukan lewat semua pergaulan pertemanan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan Tuhan tidak pernah mengingatkan kami lagi. Tuhan tidak pernah ingat akan kejahatan kami. Tapi Tuhan mengasihi kami.
Kami mau belajar seperti Daud yang memiliki hati yang mengampuni, hati yang tahu bagaimana menghormati Tuhan, hati yang mau bertanya kepada Tuhan, hati yang mau terus haus akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Daud lakukan dia selalu bertanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga setiap tindakan, perkataan, perbuatan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau diberkati Tuhan, Engkau disayang Tuhan. Engkau pasti bisa menjadi pemenang karena engkau mengandalkan Tuhan dan engkau percaya. Setiap kesulitan apapun, pasti engkau akan bertanya kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua anak-anak, pekerjaan usaha mereka. Dan biarlah jemaat Tuhan selalu ada dalam kasih karunia dan perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih. Anak-anak, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau. Apa saja yang kamu harus lakukan, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan memberkatimu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kalian. Sampai jumpa lagi. Dah, shalom. Nah adik-adik gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak GKRI Mahkota Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya, biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik jangan lupa abis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru-seru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Aku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Amin. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Suaraku minta tolong kepadanya terdengar ke telinganya.